Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di KM Plus 45. Dan hai, apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik aja ya. Oke guys, jadi di video kali ini aku mau kasih satu alur cerita film yang tentunya masih dari film Indonesia dan tentunya masih bergenre horor. Film ini berjudul Sajen. Rilis di 2018 lalu, film ini dibintangi oleh aktris yang sekarang ini lagi ngehits di kalangan emak-emak. Siapa lagi kalau bukan Amanda Manopo aka Mbak Andin. Jadi sebelum main sinetron yang sering dilihat emak-emak habis isa ini, si Mbak Andin ini aka Amanda Manopo sudah main film Sajen ini di tahun 2018 lalu. Dan tentunya di film ini dia jadi setan guys. Dan kenapa ya dia kok bisa jadi setan, dan apakah menyeramkan si Mbak Andin ini jika menjadi setan? Kita langsung saja ke isi cerita film selengkapnya. Film ini berawal dengan diceritakan satu sekolah swasta terkenal yang bernama SMA Pelita Bangsa. Sekolah ini tuh berisi siswa-siswa dari anak-anak orang kaya. Sekolahnya juga bagus dan mewah. Tapi ada satu hal misterius dari sekolah ini, yaitu terdapatnya 3 sajen yang ditempatkan di toilet, ruang lab komputer, dan salah satu loker siswa. Diketahui bahwa sajen itu ada untuk menenangkan arwah 3 murid yang mati karena dibully. Sedangkan di sisi lain ada seorang siswa yang bernama Alanda. Alanda ini adalah siswa yang sekolah di SMA Pelita Bangsa bukan karena kaya, tapi ia mendapatkan beasiswa. Ia juga mempunyai sahabat yaitu Riza dan Keira. Nah, si Alanda ini guys bermaksud untuk memutus rantai bullying yang sudah ada dan mengakar di sekolah itu. Oh iya, di SMA ini juga ada 2 siswa yang paling berpengaruh, yaitu Bianca dan pacarnya Davi. Mereka berdua ini sangat overpower guys di sekolahnya. Ya apalagi ya kalau enggak karena mereka ini kaya dan good looking. Sampai pada suatu hari terlihat ada seorang cewek yang menyoraki Davi yang sedang main futsal. Gak terima pacarnya disoraki oleh cewek lain, Bianca langsung marah-marah ke cewek itu dan membulinya bareng-bareng. Di sini Alanda sengaja merekam kejadian bully itu dengan maksud sebagai bukti agar ia bisa memutus rantai bullying yang ada di SMA itu. Nah, sialnya Bianca ini sadar kalau direkam. Alanda dan Riza pun langsung kabur dari TKP. Di malam harinya setelah sholat, Alanda bermaksud melihat hasil rekamannya tadi siang. Tapi ia mendengar suara yang mana saat itu ibunya sedang melihat rekaman milik almarhum ayah Alanda. Karena mereka sangat merindukan sang ayah yang udah nggak ada, mereka berdua pun menyanyikan lagu yang sering ayahnya nyanyikan bersama mereka. Dan keesokan harinya saat di sekolah, Alanda dan Riza dipanggil ke ruang kepala sekolah, di mana di situ kepala sekolah memberikan apresiasi kepada mereka yang merupakan siswa terbaik di sekolah itu. Bu kepala sekolah pun juga menjanjikan beasiswa ke universitas ternama jika mereka bisa mempertahankan prestasinya. Dan saat mereka berdua keluar dari ruang capsek, Alanda mendapati kertas bertuliskan gembel di lokernya. Alanda pun panik dan menyuruh Riza pergi. Dan sesaat kemudian datang Keira yang menghampiri Alanda. Tapi Bianca juga tiba-tiba datang dan melabrak Alanda. Ia merebut kamera peninggalan ayah Alanda yang tentu saja Alanda meminta agar kameranya dikembalikan. Tapi saat mereka saling berebut, datang Davi yang mengambil kamera Alanda. Dan ia berkata agar Alanda mengambil kamera itu di rumahnya nanti malam. Mau kamera ini balik? Lo ambil di rumah gue. Saat para siswa sedang di lab komputer, Alanda merasa bimbang untuk datang atau tidak ke rumah Davi nanti malam. Dan dari sini kita tahu bahwa sebenarnya Davi jatuh hati pada Alanda. Saat merasa bimbang itulah tiba-tiba komputer yang memiliki sajen menyala dan muncul tulisan "Jangan datang". Alanda yang kaget lalu minta izin ke toilet. Dan di sana ia bertemu dengan Mbak Perpustakaan yang baru. Mbak Perpus ini pun memberikan tisu kepada Alanda. Dan tak lama kemudian terdengar suara aneh dari dalam toilet yang rusak.
Mereka pun penasaran dan membuka toilet itu. Lalu, di malam harinya, Alanda pamit kepada ibunya untuk pergi. Yang tentu saja ia bermaksud pergi ke rumah Davi. Dan saat tiba di sana ternyata Davi sedang menggelar pesta Amer. Alanda pun dicekoki Amer sampai teler dan joget-joget teler bersama Davi. Saat dalam keadaan tidak sadar inilah Alanda pun dipakai sama Davi. Ya kalian tahu lah ya apa yang aku maksud. Keesokan harinya Alanda bingung karena ia terbangun di kamarnya. Kamera miliknya pun juga sudah ada di kamar itu. Keira yang juga ada di kamar Alanda menjelaskan bahwa Alanda tadi malam pulang dan membuka pintu rumah dengan kunci yang dia bawa sendiri. Alanda lalu ke sekolah bersama Keira dan di sana ia diteriaki lontong sate gitu guys sama siswa-siswa seluruh sekolah. Alanda yang bingung lalu menyadari kalau itu semua disebabkan oleh video viralnya yang sedang teler semalam. Oh ya, mungkin kalian bertanya-tanya ya, kenapa kok Alanda ini kayak nggak berasa atau nggak sadar gitu kalau dia semalam habis begituan sama Davi. Ya namanya juga film ya guys, jadi kita maklumin aja. Oke, kita lanjut. Setelah itu, ia dimarahi oleh Bu Kepala Sekolah karena telah mencoreng nama baik sekolah. Alanda pun juga dicabut ya beasiswanya. Setelah itu Alanda pun melabrak Bianca dan tentu saja dia malah dimaki balik. Alanda pun makin depresi karena kini ia makin diolok-olok sebagai lontong sate sama semua orang. Nah di sini Alanda baru sadar guys kalau dia hamil setelah muntah-muntah gak jelas. Akhirnya ia pun depresi dan memutuskan untuk bundir. Tapi sebelum itu ia nelpon mamanya dulu untuk minta maaf akan segala kesalahannya. Mayat Alanda pun ditemukan di lift sekolah sama penjaga sekolah. Dan saat Alanda dimakamkan, Bu Kepsek yang ikut hadir di sana juga menawarkan sejumlah uang kepada Ibu Alanda agar tidak membesar-besarkan masalah ini. Untuk aja ya Ibu Alanda ini nolak, malahan ia mau ngusut kasus bullying yang diterima anaknya. Gak cuma itu, dia juga mau ngusut kasus-kasus bullying yang siswa-siswa lain dapat di sekolah itu setelah melihat rekaman video milik Alanda. Nah, setelah merasa sudah punya cukup bukti, Ibu Alanda pun pergi ke sekolah untuk meminta pertanggungjawaban. Tapi pihak sekolah malah enggan untuk mengusut kasus itu, takut kalau sekolahnya nggak laku. Ibu Alanda pun kecewa dan saat ke toilet untuk cuci muka ia ketemu sama Mbak Perpus yang pernah ketemu dengan Alanda sebelumnya. Nah, setelah itu mereka mulai curhat-curhatan. Di sisi lain, terlihat hantu Alanda yang mulai meneror orang-orang yang terlibat dalam kematiannya. Diawali dengan Bianca yang diteror hantu Alanda sampai mati. Setelah itu giliran Davi yang diteror. Karena nggak kuat terus diteror, Davi pun meminta agar Bu Kepsek menyediakan sajen untuk arwah Alanda. Mendengar hal tersebut, Riza yang kebetulan lewat bilang kalau sebaiknya arwah Alanda didoakan. Tapi karena sekolah itu nggak mengenal agama, bahkan nggak ada musola atau semacamnya, Bu Kepsek pun bingung harus berbuat apa. Nah, untungnya bapak si Riza ini ustadz guys. Dia terus minta bapaknya untuk doain Alanda biar nggak jadi hantu. Singkat cerita, UN pun tiba. Hantu Alanda emang udah nggak muncul lagi setelah didoakan. Tapi ibunya Alanda datang ke sekolah untuk meminta agar kematian anaknya diusut. Tapi tetap aja ya pihak sekolah nggak mau peduli tentang hal itu. Nah saat pulang, ibunya Alanda ini ketemu lagi sama Mbak Perpus dan mereka pun pulang bareng. Nah di sini ibunya Alanda itu kembali curhat tentang Alanda yang berusaha menghapus bully di sekolah itu. Mendengar hal tersebut, Mbak Perpus juga menjadi iba dan berniat untuk bergabung sama ibunya Alanda untuk menghapus bullying di sekolah. Singkat cerita, hasil UN pun keluar dan diumumkan kalau SMA Pelita Bangsa sebagai peraih nilai UN terbaik. Dan itu semua berkat Riza yang mendapatkan nilai UN tertinggi. Saat diberikan piala penghargaan, Riza bilang kalau Alanda masih hidup, yang mendapat nilai terbaik mungkin adalah Alanda.
Dan karena semua itu, Riza memutuskan untuk memberikan piala kepada Alanda dengan cara menaruhnya di tempat Alanda bundir itu tadi, guys. Di malam harinya saat prom night diadakan, di sini temannya Davi yaitu Gary menguak misteri kematian Alanda. Dia memutar video di malam dimana Alanda dipaksa untuk minum amer. Nah, kok Gary ngelakuin itu kenapa, Bang? Oh gini, Gary ini suka sama Alanda, tapi dia nggak berani sama Davi. Di sini juga terungkap kalau yang videoin Alanda itu adalah Keira, sahabat Alanda sendiri. Nah, Mbak Perpus yang mengetahui hal tersebut langsung pergi ke rumah ibunya Alanda karena takut kalau hantu Alanda ngebunuh Keira. Di sisi lain, penari yang mengisi acara prom kesurupan hantu korban bullying. Dan hantu Alanda juga muncul untuk membunuh Keira. Keira pun bilang kalau dia melakukan hal tersebut karena iri sama Alanda yang cantik dan pintar. Melihat kekacauan itu dan melihat Alanda yang udah mencekik Keira, Riza segera menelpon bapaknya. Yang dengan cepatnya bapaknya Riza ini datang untuk menyelamatkan Keira. Keira yang selamat lalu lari keluar, tapi sialnya dia malah ketabrak mobil dan mati. Nggak lama berselang ibu Alanda juga datang dan menemui hantu Alanda. Ia berkata bahwa ia telah mengikhlaskan kepergian Alanda. Dan setelah itu hantu Alanda pun lenyap. SMA Pelita Bangsa sendiri sekarang sudah ditutup karena kasus bullying. Dan si Davi sekarang jadi gila karena terus-terusan diteror oleh hantu Keira. Lalu film ini pun berakhir. Oke guys, jadi itu tadi adalah seluruh alur cerita dari film Sajen 2018. Kalau menurut aku, film ini cukup berhasil menyampaikan isi anti-bullying di dalamnya. Tapi kalau aspek horornya sendiri sih, dari awal aku udah gak berharap lebih ya, karena memang yang dijual itu di sini memang isu anti-bullyingnya. Oke, mungkin sampai di sini aja ya pembahasan film kali ini. Terima kasih bagi kalian yang udah nonton video ini sampai habis dan sampai jumpa di video kami selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.